Sebelum kita memulai Dhamma Sakaca online kita, marilah kita mulai dengan pembacaan nama pada oleh waktu dan tempat saya persilakan. Dhammapada, syair Attawagga 159. Atta nang ce tata kaira yatha nyamanosa sati sudanto wata dame ta atta hikiradut dhammo ti, yang artinya sebagaimana ia mengajari orang lain. Demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Bu Elmi. Selanjutnya, marilah kita memulai Dhamma Sakaca online kita dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Selanjutnya, marilah kita mengenal profil pembicara kita pada hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Samanera Karunawaso yang tanggal penabisannya 15 Agustus 2009 pukul 9 WIB. Upajaya pentabisan Yang Mulia Biku Subapanyo Mahathera, Acarya pentabisan Yang Mulia Biku Kantidaro Mahathera, dan Yang Mulia Biku Wirdaro Mahathera. Tempat pentabisan Dhammasala Lumbini, Padepokan Dhammadipa Arama. Riwayat pendidikan: SDN Sekolah Dasar Negeri 4 Tegalmaja, SMPN Sekolah Menengah Pendidikan Negeri 4 Tanjung, SMKN Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung, Perguruan Tinggi Sarjana Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha, STAB Kertarajasa. Riwayat organisasi: Pembina Sekolah Minggu Wihara Brahma Loka, anggota Muda-Mudi Wihara Brahma Loka, anggota Patria KLU Bidang Organisasi, anggota BEM STAB Kertarajasa Bidang Pendidikan, Sekretaris Organisasi seputar Padepokan Dhammadipa Arama. Selanjutnya, marilah kita sambut pembicara kita pada hari ini, yaitu Samanera. Kepada Samanera, tempat dan waktu saya persilakan. Ya, baik. Romo, Ramani, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lebih lanjut ke masa kaca online pada malam hari ini,
Mari kita bersama-sama mengambil sikap anjali memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Sebelumnya, selamat malam, Sotihontu, Namo Buddhaya. Romo, Ramani yang saya hormati, panitia atau penyelenggara dari Dhammasa Kaca Online, Dhamma Metta Jember. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, salam kenal dari saya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum lebih lanjut Samanera menguraikan Dhamma pada malam hari ini, izinkan perkenalkan diri. Meskipun di awal tadi sudah diperkenalkan. Nama Samanera Karunawasu. Biasa dipanggil Samanera Karuna. Samanera asalnya dari Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang di Banyuwangi, ada pengabdian selama 6 bulan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah pengalaman pertama saya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Dhammasa Kaca Online. Meskipun kegiatan ini sudah lama sekali saya dengar dan saya ketahui, tapi baru kali ini saya bisa masuk ikut serta. Karena kemarin Bante Teja kebetulan beliau lagi sibuk dan minta ke saya untuk menggantikan beliau. Jadi saya mengucapkan anumodana, terima kasih banyak pada panitia, pada penyelenggara khususnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan Dhamma pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang Bapak Ibu lihat semuanya di poster yang sudah disebarkan oleh penyelenggara, pada malam hari ini kita membahas salah satu sutta yang mungkin dari Bapak Ibu semua sudah mengetahui, sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah membaca. Tapi tiada salah bagi kita jika kita mengulang. Karena saya yakin dari kita semua mungkin ada yang lupa. Saya pun kalau ingin menjelaskannya lagi harus baca lagi. Meskipun sebelumnya saya sudah baca, sudah saya pahami dan mengerti, tapi perlu saya baca lagi. Tema ini saya rasa sangat menarik sekali dan sangat berkaitan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mampu mengelola kehidupan kita dengan baik. Yaitu tentang para bawa sutta sebenarnya ya. Namun di tema saya memberikan pengertian ini, yaitu adalah sebab-sebab keruntuhan, baik secara spiritual maupun duniawi. Bapak Ibu yang berbahagia, sutta ini dijelaskan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Pada saat itu datanglah sesosok dewa yang dengan sinar yang sangat cemerlang sekali
mengunjungi Sang Buddha, berdiri di satu sisi yang lain, memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Dan dewa tersebut bertanya kepada Sang Buddha, "Oh Gotama, saya ingin bertanya, apakah sebab dari keruntuhan seseorang?" Kemudian Sang Buddha pada kesempatan itu menjelaskan bahwa ada 12 sebab keruntuhan, baik secara spiritual maupun duniawi, yang akan dialami oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan pada malam hari ini, karena ini ada 12 pembahasan dalam sutta ini, jadi saya bagi menjadi 2. Ya, mungkin dari penyelenggara memberikan saya kesempatan selanjutnya untuk meneruskan kembali. Untuk kesempatan pertama ini saya akan membahas 6 sebab. Nah, baru nanti mungkin di kesempatan lain saya akan melanjutkan lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan di part 2. Karena ada 12 pembahasan, ada 12 sebab keruntuhan. Dan Sang Buddha juga mengatakan dalam sutta ini bahwa sangat mudah diketahui orang yang maju dalam dhamma dan orang yang runtuh dalam dhamma atau dalam spiritual maupun dalam duniawi, dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, kehidupan modern saat ini sangat memberikan kita kemudahan, kelancaran dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Apalagi di zaman-zaman penjajahan itu sangat sulit sekali. Sekarang ya kita yang kelahiran 98, mungkin 99 atau 2000 ke atas lah seperti saya, yaitu sudah mengalami banyak kenikmatan, apalagi tahun sekarang ini. Namun ternyata dengan kenikmatan yang kita alami saat ini, kita bisa melihat loh, di luar sana ya, bukan hanya umat Buddha, semuanya. Banyak sekali yang mengalami keruntuhan. Baik itu dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan berumah tangga, baik secara spiritual, secara batin, bahkan juga secara duniawi. Yang tadinya kaya raya, tiba-tiba 1-2 bulan ke depan kok jadi miskin, tidak punya apa-apa. Nah, apa yang menyebabkan seseorang mengalami hal seperti ini? Padahal dia sebenarnya sebelumnya adalah orang yang sangat kaya raya. Punya ini, punya itu, punya jabatan ini, punya jabatan itu. Loh, kok pada akhirnya kok dia menjadi kehidupannya malah lebih menderita dibandingkan sebelumnya. Apa penyebabnya ini? Nah, inilah yang perlu kita ketahui yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Parabhava Sutta. Dan ini menjadi alarm bagi kita semuanya, Bapak Ibu, terkhusus bagi umat Buddha. Dan saya rasa ya tidak hanya umat Buddha saja, semuanya sebenarnya bisa memahami tentang ajaran ini. Karena ajaran Sang Buddha itu kan universal, semuanya, membahas tentang semuanya, dan tidak hanya terkhusus bagi umat Buddha. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Pangeran Siddhartha atau Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, datanglah sesosok dewa bernama Sahampati. Beliau memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan, menguraikan dhamma ini kepada para dewa dan manusia. Karena dewa Brahma Sahampati ini melihat ada sedikit debu di mata mereka. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, Bapak Ibu, tidak hanya sedikit, banyak. Nah, debu yang dimaksud di sini adalah apa? Kilesa, kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Karena belas kasih sayang dari Sang Buddha, maka beliau mengajarkan dhamma ini kepada para dewa dan manusia. Yang dimana ajaran ini terkumpul dalam Tipitaka. Dan saya mengambil salah satu ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Tipitaka ini terkait dengan Parabhava Sutta atau sebab-sebab dari keruntuhan. Nah, dijelaskan dalam sutta ini, Bapak Ibu, bahwa ada 12, kita jelaskan di awal tadi, ada 12 sebab keruntuhan dari seseorang baik secara spiritual maupun dunia. Nah, apa yang pertama dijelaskan oleh Sang Buddha dalam sutta ini? Beliau mengatakan bahwa
Ia yang mencintai Dhamma akan maju, sedangkan ia yang membenci Dhamma akan runtuh. Runtuh secara spiritual, bahkan runtuh secara duniawi. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu, yang dari rahim, mungkin dari kandungan sudah beragama Buddha, sampai kita saat ini sudah menganut agama Buddha. Jika kita membenci Dhamma, itu menjadi sebab keruntuhan bagi kita. Dhamma itu adalah ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan beliau sudah membuktikan sendiri dengan Dhamma, dengan ajaran ini, beliau bisa menempuh Nibbana. Tetapi bagi orang yang membenci Dhamma, tidak suka dengan Dhamma, sedikit-sedikit mengeluh, terlebih sebagai rumah tangga menjalankan 5 moralitas, kemudian 5 sila ini diabaikan, dilanggar, tidak mau bertekad untuk menjalankannya dengan baik, maka itu menjadi sebab keruntuhan bagi seseorang. Oleh karena itu, jika kita paham dengan ajaran Sang Buddha, sebenarnya kita tidak patut untuk membenci Dhamma. Kalau kita cinta dan yakin terhadap Dhamma, mari kita harus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dhamma inilah salah satu ajaran yang menjadi jalan tengah, jalan terang bagi kita untuk bisa menuju pantai seberang. Karena beliau mengatakan masih sebagian orang yang hilir mudik di pantai sini. Hanya sedikit sekali, khususnya hanya Sang Buddha yang bisa mencapai pantai seberang. Yaitu apa? Melewati 31 alam kehidupan yang penuh dengan duka, penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita praktikkan Dhamma ajaran Sang Buddha ini dengan sebaik-baiknya. Ajaran dasar yang diberikan oleh beliau adalah tentang dana, sedekah, memberi kepada beliau. Berdana, memberi kepada beliau ini tidak hanya sebatas kita memberi kemudian selesai, tetapi bagaimana dalam kita memberi ini dilandasi dengan cetana, niat, kehendak, kemauan, keinginan diri sendiri. Bukan karena dorongan orang lain. Biasanya kalau saya melihat ketika ada Bante datang ke Wihara Samira maupun Atasilani, pengalamannya pernah saya. Sebagian orang yang mau datang berdana ke wihara itu karena diajak, bukan karena kemauan dari dirinya sendiri. Apakah itu memberikan manfaat sama Nera? Iya, memberikan manfaat. Tetapi lebih besar lagi jika dia memberi dengan hati yang ikhlas, dalam hal ini dia memiliki kemauan sendiri, bukan karena diajak oleh orang lain. Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan tentang sila, moralitas, bagi berumah tangga menjalankan 5 sila, bagi menjalankan atas sila 8 sila, menjadi samanera ada 10 sila, menjadi biku ada 227 peraturan, menjadi biku ini ada 311 peraturan. Ya mari kita jalankan sila ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jadikan Dhamma ajaran Sang Buddha, khususnya moralitas ini sebagai rem dalam kehidupan kita. Dalam kita bertindak, berucap, pun dalam berpikir. Dana, sila, samadhi sudah diajarkan oleh Sang Buddha dengan baik. Hanya bagaimana kita sekarang sebagai umat Buddha mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu harus pergi ke gunung bertapa selama 6 tahun seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha untuk bisa mencapai kesucian. Kita cukup duduk di sini, jalankan Dhamma dengan baik. Latih meditasi dengan sungguh-sungguh, jalankan moralitas dengan baik. Kembangkan banyak kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dhamma ini sudah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu. Hanya bagaimana kita mampu sekarang mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang yang membenci Dhamma, tidak suka dengan Dhamma, apalagi sudah diberikan latihan moralitas, kemudian mengeluh, yang tadinya orangnya biasanya membunuh, mencuri, merampok, berbuat asusila, sering berbohong, mabuk-mabukan. Kemudian ketika diberikan peraturan ini dia merasa tertekan, tidak suka. Artinya dia membenci Dhamma, dia tidak suka dengan Dhamma. Dan orang yang melanggar sila moralitas, hidupnya akan hancur.
bahkan dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Dan itu menjadi sebab keruntuhan bagi dirinya sendiri, baik secara spiritual maupun secara dunia. Kalau orang yang sering membunuh, sering mencuri, berbuat asusila, berbohong, minuman keras, banyak kasus kita melihat di mana-mana, Bapak Ibu. Orang yang sering berjudi, yang tadinya kaya raya, punya motor, punya mobil, punya rumah, punya kebun, dan lain sebagainya, perhiasan, barang berharga, karena dia sering melakukan penjudian, apalagi dibarengi dengan minuman keras, sedikit demi sedikit itu terus dilakukan, itu menjadi sebab keruntuhan. Hartanya habis, tidak hanya hartanya, bahkan kehidupan rumah tangganya pun juga akan ikut hancur. Ketika kehidupannya sudah tidak nyaman dengan yang dia alami, sudah tidak sebahagia sebelumnya, bahkan batinnya pun mengalami gejolak. Hidupnya tidak nyaman, tidak damai, tidak tentram. Oleh karena itu, kita yang paham dengan dhamma, mari kita praktekkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sekarang. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, bahkan dimanapun yang ikut serta mendengarkan ini adalah orang-orang yang memang mencintai dhamma, mau mendengarkan dhamma, dan mau menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam poin pertama, bahwa orang yang membenci dhamma akan runtuh, sedangkan ia yang mencintai dhamma akan maju, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Nah, yang dimaksud dengan duniawi di sini adalah kehidupan nyaman, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, hidupnya berkecukupan, seperti itu. Dia punya motor, punya mobil, punya rumah, dan sebagainya. Intinya adalah kehidupannya itu adalah berkecukupan. Nah, itu yang pertama. Kemudian, selanjutnya Sang Buddha menjelaskan kepada dewa ini. Seseorang yang senang bergaul dengan orang jahat, itu juga sebab dari keruntuhan. Ia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang luhur, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita berteman dengan orang jahat, ya, itu sangat berbahaya sekali. Tetapi bagaimana sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kehidupannya dikelilingi oleh orang-orang yang sering berbuat jahat, bagaimana itu sebenarnya? Kita harus mampu memiliki sangwara pengendalian diri. Oke, kita hanya bergaul saja, berkomunikasi, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita membangun komunikasi dengan orang itu tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita sudah membangun komunikasi, kemudian kita mau mengikuti ajarannya yang salah, ikut berbuat jahat, nah itulah yang salah. Itulah sebab-sebab dari keruntuhan. Apa manfaatnya dari kita berbuat jahat? Apalagi sering mencuri, berbuat asusila, merampok, melakukan pemerkosaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hati-hati bergaul dengan orang yang jahat. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan panya. Karakteristik dari panya atau kebiasaan itu adalah melihat dengan benar mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dikerjakan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita pertahankan. Kita harus mengetahui itu. Tapi sangat sayang sekali, beberapa orang yang pernah saya temui, yang pernah saya lihat, ia sudah mengetahui bahwa itulah perbuatan buruk, perbuatan jahat, tapi masih dilakukan. Itu anehnya seseorang. Orang yang sering membunuh itu kan akibatnya dia dalam kehidupan selanjutnya umurnya menjadi pendek, tetapi dia tetap masih melakukan pembunuhan dengan dalil, dengan alasan kehidupan saya tidak berkecukupan, hanya dengan hasil dari sini baru saya bisa hidup. Wah, itu salah. Masa iya kita mau menghidupi kehidupan kita yang sekarang dengan cara kita mengorbankan nyawa atau makhluk lain? Nah, itu yang salah Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita yang paham dengan dhamma, mengerti dengan dhamma, jangan sekali-sekali kita bergaul dengan orang-orang yang jahat.
Orang-orang yang menganut kepercayaan yang salah, aliran yang salah, aliran yang sesat. Ajaran Sang Buddha mengajarkan tentang ehipassiko. Lihat, datang, dan buktikan. Bahkan Sang Buddha sendiri pun mengatakan kepada salah satu siswanya, beliau mengatakan bahwa membuktikan sendiri ajarannya beliau ini. Oleh karena itu, mari kita buktikan, Bapak. Apakah benar bahwa ketika saya melakukan kejahatan, akibatnya adalah kebahagiaan? Oh, ternyata salah ya, akibatnya adalah keburukan. Akibat dari kejahatan inilah ketidakkenyamanan saya, ketidakkebahagiaan saya dalam kehidupan saya yang sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Kita percaya dengan hukum karma. Kita percaya dengan hukum sebab akibat, paticca samuppada. Ada sebab, ada akibat, ada akibat, ada sebab. Ketika seseorang melakukan kejahatan di waktu itulah, akibat sudah menunggu di belakang. Sebabnya satu, ia membunuh, akibatnya banyak sekali. Dia berumur pendek, dalam kehidupan sekarang ia dibenci, ia tidak disukai, ia dijauhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan dalam kehidupan yang akan datang, dia akan mengalami penderitaan. Bahkan bisa saja terlahir di alam 4 alam apaya, 4 alam penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita yakin dengan hukum paticca samuppada, hukum sebab akibat, percaya dengan hukum karma, mari jangan sekali-sekali melakukan kejahatan. Apapun bentuknya. Kejahatan tidak hanya dalam bentuk kita melakukan perbuatan secara langsung, bahkan dalam kita berucap saja, bisa menyakiti, melukai perasaan seseorang, itu juga sangat berbahaya sekali, Bapak Ibu. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimau. Bahkan mulut ini lebih tajam daripada silet. Karena apa? Kalau sudah mulut ini, ucapan ini sudah tidak dijaga dan hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya bisa menyakiti, melukai hati seseorang, wah bahaya sekali itu. Orang akan tidak mau dengan diri kita, ia akan menjauhi kita, ia tidak suka, bahkan dia ketika dia temu dengan kita, dia akan menjadi takut, dia akan menghindari kita. Oleh karena itu, mari hindarilah kejahatan ini. Kan ada salah satu lagu Buddhis itu, hindari kejahatan, tambahkan kebajikan. Seperti itu. Oleh karena itu, saya harap kita yang paham mengerti dengan dhamma ini, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam kita bertutur kata, dalam kita atau dalam berucap, bertindak tanduk, melakukan perbuatan, bahkan dalam kita berpikir. Hati-hati. Dalam syair Dhammapada Yamakawada, syair pertama dikatakan bahwa, syair pertama dan kedua, karena Yamakawaga ini adalah syair yang berpasangan, dikatakan bahwa pikir adalah pemimpin, pelopor, pembentuk dari segala sesuatu. Kejahatan yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran sudah kotor, maka ucapan kita, perbuatan kita juga bisa menyakiti oleh orang lain. Diibaratkan seperti sumber air, kalau sumbernya kotor, maka yang mengalir juga ikut kotor. Tapi ketika sumbernya bersih, maka yang mengalir juga bersih. Sama seperti kita minum air dari keran. Kalau air yang kita ambil dari keran ini kotor, ada yang mau minum? Tidak ada, pasti dibuang. Tapi ketika air yang dikeluarkan dari keran ini bersih, maka kita mau minum. Artinya apa? Kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak baik, maka jangan ikut-ikutan, jangan mengikuti seseorang yang sering melakukan kejahatan. Hati-hati. Apalagi sekarang ini zamannya sudah sangat canggih sekali, sudah modern. Kejahatan tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi melalui media sosial juga sekarang sering terjadi penipuan, sering terjadi atas nama si A, atas nama si B, atas nama si C, atas nama si D. Kejahatan sering dilakukan dengan alasan A, alasan B, alasan C, dan lain sebagainya. Itu hati-hati. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, mudah dihasuti oleh orang lain. Hanya karena alasannya ini seperti itu, jangan sampai seperti itu. Mari kita buktikan apakah benar yang dikatakan ini, apakah sungguh-sungguh benar seperti itu. Oleh karena itu, ya mari kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang adalah kebajikan. Karena kebajikan inilah yang menjadi penolong kita dalam menuju kehidupan yang akan datang. Kebajikan dan karma buruk inilah yang kita bawa. Dan seseorang yang sering melakukan kejahatan, bergaul dengan orang-orang jahat,
secara spiritual dia akan runtuh. Secara duniawi pun dia akan runtuh. Banyak kasus-kasus sekarang ini yang bisa kita lihat di media sosial, Bapak Ibu, ya, yang dulunya dia adalah memiliki nama yang terkenal di mana-mana, dikenal oleh banyak orang, memiliki kekayaan aset dan lain sebagainya, karena satu kejahatan yang ia lakukan membuat semuanya menjadi hancur. Bayangkan hanya karena satu kejahatan saja membuat semuanya menjadi hancur. Popularitasnya yang tadi namanya baik menjadi namanya menjadi buruk. Kekayaannya hancur. Bahkan keluarganya pun juga berantakan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali melakukan kejahatan. Hindarilah kejahatan itu. Tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Kalau ada manfaat dari melakukan kejahatan itu, maka banyak orang yang melakukan kejahatan. Faktanya apa? Ketika seorang melakukan kejahatan, bisa dipenjara, dipidana hukum 1 tahun, 2 tahun, bahkan 100 tahun, dan lain sebagainya. Dikasih denda ratusan juta, bahkan puluhan juta atau miliaran juta. Dan kalau seandainya itu dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu melakukan kejahatan, kemudian dipidana dengan hukum penjara sekian tahun dengan denda sekian miliar atau ratusan juta, hidupnya menjadi miskin. Hati-hati dengan kejahatan ini, Bapak Ibu. Karena sekarang kejahatan itu banyak, sangat mudah orang-orang melakukannya. Dan kita yang paham Dhamma, mengerti dengan Dhamma, mari jangan sekali-sekali melakukan kejahatan. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran tentang cinta kasih. Dan sifatnya adalah universal. Kalau kita mau agama Buddha ini terus berkembang, di Nusantara, khususnya Indonesia, bahkan di tempat kita berada, cara kita mengembangkan ajaran Sang Buddha adalah dengan cara menyebarkan cinta kasih. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kejahatan. Oleh karena itu, kalau kita mau ajaran Sang Buddha tetap berlangsung sepanjang masa, mari dalam kehidupan ini kita isi dengan kebajikan, dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang itu nantinya berakibat pada diri sendiri, kepada suami atau istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau kita mau nama kita baik dikenal oleh banyak orang, mari lakukanlah kebajikan, perbuatan baik. Berikan yang terbaik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi orang lain. Jangan sekali-sekali melakukan kejahatan. Nah, itu yang kedua dijelaskan oleh Sang Buddha, sebab keruntuhan baik secara spiritual maupun secara duniawi. Kalau sudah berbuat jahat, kalau diajak ke wihara ya tidak mau, batinnya gelisah, galau. Apalagi orang sering berbuat jahat itu sedikit-sedikit disembunyikan. Akhirnya dia tidak tenang, tidak nyaman dengan kejahatan yang lakukan. Ia akan takut, orang akan mengetahuinya, kemudian dilaporkan. Akhirnya apa? Dia gelisah, cemas, takut, yang akhirnya membuat batinnya menjadi tidak tenang, tidak nyaman. Dan dia bertengkar dengan pikirannya sendiri, bertengkar dengan kondisinya sendiri. Menjadi sangat berbahaya dari perbuatan jahat ini, Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang yang suka tidur, lamban, malas, cerewet, juga adalah sebab dari keruntuhan, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Kalau orang suka menunda-nunda waktu, nantilah, besoklah, lusalah, minggu depan lah, 1 bulan depan lagi lah, atau 1 tahun lagi lah. Orang suka menunda dan menunda. Pada akhirnya dia akan ketinggalan dengan orang-orang yang mau berjuang. Banyak juga saya melihat, contohnya dalam keluarga misalnya. Ketika orang tua minta bantuan kepadanya, nanti dulu mah, masih pagi. Nanti dulu saya masih main. Nanti dulu saya masih menyelesaikan game saya. Oh, nanti dulu selesai ini saya masih sibuk. Wah, banyak sekali alasannya. Orang yang suka menunda, apalagi malas, suka tidur, wah itulah sebab-sebab dari keruntuhan. Kalau pekerjaannya cuma tidur, makan,
maka tidak ada kemajuan bagi dirinya sendiri. Secara spiritual pun tidak ada kemajuan. Kalau orang-orang yang seperti itu, apa bedanya dengan hewan yang suka tidur, kemudian makan, setelah makan tidur lagi? Kan dalam 3 akar kejahatan, itu dijelaskan oleh Sang Buddha dalam loba, dosa, dan moha. Itu kan seperti babi. Itu akan ada gambarnya, ada ayam, kemudian ular, dan juga babi. Nah, babi ini adalah orang-orang yang suka malas, lamban, cerewet, suka tidur, ya itu diibaratkan seperti babi. Kan babi kalau selesai makan, dia tidur. Buang air besar pun di situ, buang kotorannya pun di situ, tidur di situ, makan di situ, tidak ada kemajuan bagi dirinya sendiri. Dan apa kita mau seperti itu? Kerjanya seharian tidur, makan, tidak tidur, makan, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan kebajikan, tidak mau datang ke wihara, tidak mau mengunjungi keluarga, kerabat, saudaranya, atau mungkin tidak mau mengunjungi para biku yang ada di wihara. Kerjanya cuma tidur, makan, tidur, makan. Kapan dia maju? Apalagi hidupnya sudah selesai. Atau mungkin barangkali meskipun dia orang kaya, kaya raya sekalipun, punya mobil sekian, punya motor sekian, punya harta kekayaan sekian, banyaknya hartanya sekian banyaknya. Kalau kerjanya cuma tidur, makan, lama-kelamaan itu akan habis, dan akhirnya dia menjadi orang yang miskin. Tidak punya apa-apa. Dia merasa bahagia dengan kekayaan yang dinikmati sekarang. Akhirnya dia tidak mau berjuang, tidak mau melakukan pekerjaan, tidak mau bagaimana agar asetnya ini terus bertambah, melakukan pekerjaan, atau mungkin dia tidak mau melakukan kebajikan, membantu orang lain. Dia hanya menikmati saja, tanpa mau melakukan kebajikan. Tapi itu kan suka-suka saya sama Mira. Yang punya kok saya, itu harta saya, kekayaan saya, kok saya dia. Bukan seperti itu. Tapi kalau kerjaannya cuma itu saja, cuma tidur, makan, malas, lamban, suka tidur, ya lama-kelamaan harta kekayaannya akan habis. Dia akan jatuh menjadi orang yang miskin. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, orang yang kaya adalah orang yang memberi. Orang yang miskin adalah orang yang tidak mau memberi sekalipun dia kaya raya. Oleh karena itu, ya mari dalam kehidupan kita sekarang ini, mari kita manfaatkan dengan baik. Jangan jadi orang yang lamban, malas, suka tidur. Itulah sebab dari keruntuhan. Nantilah masih pagi, udah pagi. Nanti siang lah, sudah siang, panas. Nanti sore lah, sudah sore, ini nanti malam aja lah. Sudah malam ini, waktunya tidur, besok pagi. Nah, orang-orang yang seperti itu suka menunda itulah sebab-sebab dari keruntuhan. Dia suka menunda ketika ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, besok lah, nantilah, atau lusa lah, atau 1 minggu ke depan lah, masih ada kesempatan. Iya, kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, semua akan terlewati dengan sia-sia. Kehidupan kita ya hanya seperti itu. Yang tadinya kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, itu hanya terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu ya, mari kita manfaatkan ketika ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, ya mari kita lakukan itu kepada siapapun, dimanapun kita berada, dan kepada siapapun itu. Lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan memiliki cetana, kemauan, keinginan, niat dari diri sendiri. Bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena dorongan dari orang lain, tapi adalah atas kemauan dasar dari diri sendiri. Oleh karena itu, saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang mau menjalankan dhamma dengan baik. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin yang hadir di sini dalam programnya Bante Tijak Punyo, beberapa kan ada CPS tuh, chanting pagi sore setiap jam 5 pagi kita puja bakti, setelah puja bakti kita meditasi, selesai meditasi kita diskusi-diskusi dhamma atau berbagi pengalaman. Artinya apa? Kita mengawali kehidupan kita dengan perbuatan baik. Tidak hanya jasmani yang kita beri makan, batin pun perlu kita beri makan. Dengan cara apa ya? Perbuatan baik, baca parita, ataupun juga dengan meditasi. Karena salah kalau kita hanya fokus memberi makan kepada jasmani ini yang kita beri makan, sedangkan batin kita lupakan, itu juga menjadi sebab keruntuhan loh Bapak Ibu, hati-hati loh.
Kalau kita lupa dengan batin kita, karena apa? Sumber permasalahan dalam kehidupan kita ini berawal dari batin kita. Kalau batinnya yang di dalam ini yang bermasalah, hati-hati itu bisa berdampak dengan yang di luar. Makanya saya sering merenung dan bertanya pada diri saya sendiri ketika saya melihat seseorang, ketika ia mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, mengalami berbagai problem yang ia alami, seringkali kemudian ketika ia stres sedikit-sedikit, kalau biasanya orang kan kalau stres itu jalan-jalan, represi untuk menghilangkan stres, menghilangkan penat, oke, itu tidak salah. Nanti pulangnya kumat lagi, stres lagi, pingin jalan. Yang sebenarnya yang bermasalah itu sebenarnya adalah batinnya, bukan yang di luar. Sebagaimanapun kita bersikeras, berusaha dengan keras memuaskan yang di luar, kalau yang di dalam ini bermasalah, yang di luar pun juga ikut bermasalah. Semuanya merasa tidak puas. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita yang sekarang ini, jangan jadi orang yang malas, orang yang lamban, apalagi cerewet sekali. Cobalah jadi orang yang mudah dinasihati, mudah ditegur, jadi orang yang sabar. Orang yang cerewet, Bapak Ibu, itu sangat sulit sekali untuk kita kasih tahu. Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Dia hanya bersikuku dengan apa yang dia ucapkan. Menurut dia ini benar tidak ada yang salah. Pokoknya apapun yang dikatakan oleh orang lain itu adalah salah. Hanya dia yang paling benar. Itu juga adalah sebab keruntuhan. Kalau seandainya dari kita tidak mau mendengarkan orang lain, hanya mendengarkan diri sendiri, kita juga tidak akan mengalami kemajuan. Apalagi sebenarnya kita adalah orang yang tidak tahu, kemudian pura-pura tahu, itu juga sebab dari keruntuhan. Keruntuhan secara spiritual, bahkan juga keruntuhan secara duniawi. Kekayaan yang kita miliki ya bisa terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu hati-hati dengan sikap, sifat, atau karakter kita yang suka tidur, lambat, malas, cerewet, ini hati-hati. Itu bisa membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Dan sebenarnya itu tidak hanya kita alami dalam kehidupan kita yang sekarang, bahkan juga dalam kehidupan kita yang akan datang. Karena perbuatan yang kita lakukan sekarang, baik dan buruk, itu akan kita bawa dalam kehidupan kita yang akan datang. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi, kalau kita percaya dengan hukum karma, saya yakin kita mampu menjadi orang yang lebih baik ke depan. Oke, sekarang ini masih ada kesalahan yang kita lakukan, bertekad besok jangan sampai mengulangi lagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah, walaupun ia kaya raya, tapi tidak pernah menyokong orang tua adalah sebab dari keruntuhan, baik secara spiritual maupun duniawi. Banyak saya melihat Bapak Ibu, yang pernah saya jumpai, khususnya yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika ia sudah sukses, sudah punya ini, punya itu, dia lupa dengan orang tuanya. Ia tidak mau menyokong orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah tua, sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Kalau bahasa tetangga kan, atau jadi anak durhaka seperti itu. Hati-hati loh. Kalau kita hanya menikmati kekayaan hanya oleh diri sendiri saja, kemudian kita melupakan orang tua kita yang dimana orang tua ini sebenarnya orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalau bukan orang tua kita ini bukan siapa-siapa. Kalau seandainya orang tua kita dulu tega membuang kita di kolong jembatan, di sungai dan di sebagainya, masa ya sekarang kita jadi orang yang seperti ini dengan kekayaan yang kita miliki saat ini, dengan segala perhiasan yang kita miliki saat ini, dengan rumah mewah yang kita miliki saat ini, dan kemudian kita lupa dengan orang tua. Tidak mau menyokong, tidak mau merawat, tidak mau membantu orang tuanya. Itu juga sebab dari keruntuhan. Hati-hati loh. Bahkan dikatakan oleh Sang Buddha, salah satu perbuatan yang paling berat, itulah ketika seseorang membunuh orang tuanya. Ia bisa terlebih di alam neraka, itu adalah neraka awici. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita menyakiti, bahkan melukai orang tua. Sebagai anak sudah sewajib dan sepantasnya bagi kita berbakti kepada orang tua, bukan malah menjauh.
Banyak saya lihat kasus-kasus seperti itu. Bahkan tidak mau dengan serumah dengan orang tuanya juga ada. Bahkan orang tuanya sendiri pun diusir juga ada. Pernah saya lihat kasus-kasus seperti itu, Bapak. Oleh karena itu hati-hati. Kalau seandainya sekarang kita sudah sukses, sebenarnya kesempatan bagi kita, mereka yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup ini, harus kita sokong, harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana orang tua, khususnya ibu kita mengandung selama 9 bulan, kemudian kita dibesarkan, disekolahkan, diberikan pendidikan, kehidupan yang nyaman, apapun yang kita mau kadang dibelikan, bahkan orang tua sampai mengutang sana, ngutang sini sama orang hanya demi anaknya saja. Kemudian nanti ketika kita sudah sukses, kita lupa dengan orang tua. Itu sangat keterlaluan sekali. Dan itu menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri, baik dalam kehidupannya sekarang maupun dalam kehidupannya yang akan datang, menjadi sebab keruntuhan baik secara duniawi dengan kekayaan yang dimiliki, bahkan secara spiritual itu bisa bertampak pada dirinya sendiri. Oleh karena itu hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Nah, itu yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima adalah dia yang menyamar. Nah, ini hati-hati. Entah dia menjadi pendeta atau menjadi biku, itu juga sebab dari keruntuhan, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Makanya hati-hatilah Bapak Ibu. Dulu saya sempat mendengar kasus, ya mungkin beberapa tahun yang lalu, ada seseorang, saya tidak tahu namanya, bahkan ini sempat viral juga di media sosial, apakah benar atau tidak. Ada seorang yang sudah tua, dia pakai jubah, dia bawa mangkuk ke toko, kemudian dia meminta-minta makanan, minta uang kepada orang lain. Dia menyamar jadi biku. Hati-hati, itu juga menjadi sebab keruntuhan. Karena kita aja jadi samanera, itu melewati prosedurnya, ada prosedurnya, ada upacaranya yang harus kita lewati. Bahkan untuk mendapatkan nama saja, nama Samanera Karunawasoi ini, itu harus menghafal 75 sekian wata atau 75 peraturan. Dan harus menjalankan 10 moralitas untuk bisa mendapatkan nama dan untuk mendapatkan jubah. Dan itu pun juga perlu ada persetujuan dari orang tua, ada surat keterangannya. Bahkan menjadi seorang biku pun juga demikian. Itu lebih, peraturannya lebih banyak lagi. Pacarnya juga harus diulang. Jadi jangan sampai nanti karena kesusahan, tidak punya ini, punya itu, kemudian beli jubah di tempat lain, kemudian dipakai ini, dicukur, dan lain sebagainya, kemudian bawa mangkok, minta-minta sama orang. Karena sesungguhnya orang yang menjalani kehidupan pabajita adalah bukan orang yang minta-minta, tetapi dia hidup bergantungan sama masyarakat atau sama umat. Apa yang diberikan oleh umat, itulah yang akan ia makan. Bukan dengan cara minta-minta, dia minta beras 1 kilo atau 2 kilo, kemudian minta uang ini sebanyak ini untuk itu. Sebenarnya salah, itu bohong. Tidak seperti itu caranya. Karena sesungguhnya orang yang menjadi biku, samanera, tasilani, itulah orang yang tinggal di wihara, orang yang menjalankan moralitas, hidupnya sendiri, dia berlatih dengan tekun, menjalankan dhamma, melakukan praktik meditasi. Bukan keliling kampung, keliling kota, kemudian minta-minta sama orang lain. Nah, itu sebab dari keruntuhan. Karena sangat berbahaya sekali kalau kita menyamar jadi biku atau jadi samanera atau jadi tasilani, kemudian nanti giliran diminta sama umat, ayo dong ngisi puja bakti, ngisi dhamma di sana, kemudian kita melongo, gak bisa. Orang akan, jangan-jangan ini palsu ya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Saya asli samanera. Saya menjalani penabisan di Padepokan Dhamma Dipa Arama tanggal 15 Agustus. Yang waktu itu pejayanya adalah Yang Mulia Bante Subapanyo Mahatera selaku Sangganayaka Sangga Theravada Indonesia. Nah, carya saya Yang Mulia Biku Bante Antidaro Mahatera dan Bante Wiryadaro Mahatera. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun saya menjadi samanera dan sekaligus juga kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa Batu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ya meskipun sudah lama saya menjalani kehidupan sebagai samanera, saya pun juga masih proses dalam belajar, memahami ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya. Kalaupun seandainya nanti saya tidak bisa, itu akan saya pelajari dan menjadi PR bagi diri saya sendiri. Seperti itu. Karena sesungguhnya bukan berarti mereka yang pakai jubah mungkin tahu semuanya, tahu segalanya. Tidak. Kita adalah orang-orang yang mau belajar, memahami ajaran Sang Buddha dengan secara
serius, dengan secara kontinu, secara terus-menerus berkesinambungan. Tidak hanya belajar teori saja, tetapi bagaimana itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang kelima, Bapak Ibu. Yang keenam adalah menikmati kekayaan secara sendiri, atau penghasilan yang dia miliki saat ini, kekayaan yang dimiliki saat ini hanya dia nikmati sendiri saja. Dia tidak mau berbagi kepada istrinya, tidak mau berbagi kepada anaknya, atau mungkin istrinya ini yang menikmati kekayaan, kemudian tidak mau berbagi kepada suaminya, tidak mau berbagi kepada anaknya, dia tidak mau berbagi kepada orang tuanya dari laki-laki ini, atau mungkin dari orang tuanya sendiri. Dia hanya menikmati sendiri. Itu juga sebab dari keruntuhan. Hati-hati loh. Seorang sepasang suami istri itu kan harus saling membantu, saling menyokong, saling merawat satu sama lain. Kalau penghasilannya dari yang punyanya suami, itu menjadi milik berdua. Kadang-kala, kalau saya melihat di media sosial sekarang ini, punyanya suami, punyanya istri, punyanya istri, bukan punyanya suami. Karena ada kan kata-kata seperti itu. Itu salah, Bapak Ibu. Ya, penghasilan dari suami ataupun dari istri, atau mungkin dalam keluarga ini cuma istrinya yang bekerja, atau mungkin cuma suaminya yang bekerja, itu menjadi milik bersama. Dan bagaimana kekayaan yang kita miliki saat ini kita kelola dengan baik, bukan hanya dinikmati sendiri. Apalagi sudah menikahi anak orang, kemudian tidak mau dirawat, tidak mau dikasih makan, hanya menikmati kesenangan indrianya saja, itu juga salah. Lebih baik jangan menikah kalau seperti itu. Hidup sendiri saja. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, orang yang sudah memutuskan menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, berarti dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Dia harus mampu menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, mampu memberikan yang terbaik buat istrinya. Begitu juga istrinya, bukan hanya suaminya saja. Jadi antara suami dan juga istrinya memiliki kewajiban satu sama lain, bagaimana melengkapi satu sama lain, bagaimana mampu memberikan yang terbaik satu sama lain, tidak hanya mementingkan egonya sendiri, tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dengan alasan beli ini, beli itu, kemudian tidak mau memberikan penghasilannya kepada suaminya atau kepada istrinya, bahkan kepada anaknya, dia yang menikmati sendiri, kemudian anaknya sudah besar, kemudian tidak mau disekolahkan, dia menikmati sendiri dengan alasan, oh ini hasil kerja keras saya sendiri sama Nera, bukan kerja keras dari istri saya, suami saya, atau anak saya. Ya pantas dong saya harus menikmati sendiri. Nah, itu salah, itu pandangan salah. Kalau sudah kehidupannya sudah berumah tangga, apapun yang kurang, apapun yang lebih di sana, itu harus dinikmati secara bersama-sama. Tidak hanya kebahagiaan harus dinikmati secara bersama-sama, tetapi dukanya pun harus dinikmati secara bersama-sama. Jadi harus saling support, saling mendukung satu sama lain. Kalau dalam keluarga saja hanya dinikmati oleh satu orang saja, kemudian suaminya atau istrinya tidak dinafkahi, anaknya tidak mau dinafkahi, orang tuanya sendiri bahkan tidak dinafkahi, itu juga menjadi sebab-sebab keruntuhan bagi dirinya sendiri. Kehidupan rumah tangganya akan hancur. Siapa yang mau punya istri yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, atau siapa yang mau punya suami yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri? Ya tidak mau. Bisa saja waktu itu aja dia minta cerai. Jadi kehidupannya akan berantakan, akan hancur sudah waktu itu. Makanya hati-hati. Kalau kenikmatan itu, kekayaan itu hanya kita nikmati sendiri, tidak kita mau berbagi dengan orang lain. Sesungguhnya dengan kekayaan yang kita miliki saat ini, mari kita berbagi kepada istri atau kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita seharusnya melakukan kebajikan. Sehingga nantinya ada hal yang kita petikkan, siapa yang menanam dia yang memetik. Kalau kita melakukan kebajikan dalam kehidupan kita sekarang, cepat ataupun lambat, dalam kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan kita yang akan datang, itu bisa kita nikmati. Tetapi ingat Bapak Ibu, dalam melakukan kebajikan itu tidak mesti kita sekarang memberi barang, kemudian yang kita dapatkan adalah barang. Tidak seperti itu. Kebaikan hasil dari perbuatan-perbuatan baik yang kita dapatkan itu tidak harus datang dalam bentuk materi. Bahkan tanpa kita sadari Bapak Ibu, kesehatan kita
dapatkan saat ini, masih bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang yang kita cintai, masih bisa berkumpul dengan suami, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, napas yang masih kita miliki saat ini, ketika mendapatkan pekerjaan, diberikan kelancaran dan juga kemudahan, itu sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang sudah berbuah pada kehidupan kita yang sekarang. Hanya saja beberapa orang maunya ketika dia memberi ini, dia juga mendapatkan hal yang sama. Tidak seperti itu juga, Bapak Ibu. Apa yang kita alami saat ini seperti bertemu saja dengan orang-orang yang kita sayangi, itu juga sebenarnya adalah perbuatan baik yang sudah berbuah pada saat itu. Hanya saja ya kita kurang menyadari hal seperti ini. Kita maunya harus berbentuk materi. Kalau saya memberi uang, memberi sembako, saya juga sebenarnya mendapatkan sembako, ya tidak seperti itu. Bahkan dengan umur panjang yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah karma baik itu sudah berbuah pada saat itu, pada momen saat itu. Makanya apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kenikmatan yang kita alami saat ini, bahkan kekurangan sekalipun yang kita alami saat ini, ya mari kita syukuri. Karena itu semua adalah perbuatan yang pernah kita lakukan di sebelumnya yang berbuah pada saat itu. Dan apakah ia pantas bagi kita untuk menyalahkan orang lain? Ya tentu tidak. Tidak pantas ketika kita dapatkan musibah, kemudian kita menyalahkan orang lain. Nanti kalau dapatnya kebahagiaan, nikmatinya sendiri. Ketika dapat musibah, mengikut sertakan orang lain. Wah, ini gara-gara si ini, gara-gara si itu, gara-gara si A, gara-gara tetangga saya ini, atau gara-gara suami saya, gara-gara istri saya, atau mungkin gara-gara orang tuanya, gara-gara anaknya. Tapi ketika mendapatkan kebahagiaan, kenikmati, dia lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, atau lupa dengan suaminya, lupa dengan orang tuanya. Dia hanya menikmati sendiri. Nah, itu juga yang salah, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, nah pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan 6 hal ini yang terkait dengan sebab-sebab keruntuhan yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Parabhava Sutta ini, yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada sosok dewa yang pada waktu itu datang menemui Sang Buddha dan menanya kepada Sang Buddha, apa sebab keruntuhan bagi seseorang. Jadi inilah 6 hal yang menjadi sebab-sebab keruntuhan bagi seseorang. Dia yang mencintai Dhamma akan maju, yang membenci Dhamma akan runtuh. Orang yang bergaul dengan orang jahat adalah sebab dari keruntuhan, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Suka tidur lamban, malas, cerewet juga sebab-sebab dari keruntuhan. Sekalipun dia orang kaya tetapi tidak mau menyokong orang tuanya dalam kehidupan yang sekarang, itu juga sebab dari keruntuhan bagi orang tersebut. Dia yang menyamar jadi biku, jadi pendeta, atau jadi tokoh agama, dan tujuannya untuk menikmati kesenangan indera juga adalah sebab-sebab dari keruntuhan. Bahkan ia yang hanya menikmati kekayaannya sendiri, oleh dirinya sendiri, tidak mau berbagi kepada keluarga, orang tua, atau kerabat, atau saudaranya. Itu juga sebab-sebab dari keruntuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami ini dengan baik, sehingga ke depannya kita mampu bagaimana dalam kehidupan kita yang sekarang, apa yang kita miliki saat ini dapat kita kelola dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah runtuh, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Nah, ini 6 hal yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan di lain kesempatan, saya akan menjelaskan 6 hal selanjutnya, karena saya ingin menjelaskan secara terus-menerus. Ya, kalau semuanya saya jelaskan sekarang, ya supaya ada pembahasan kita selanjutnya. Seperti itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, Anumodana Bante atas sharing damanya hari ini. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab sama Nera. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma yang ingin bertanya seputar dengan topik hari ini, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Saya ada dapat satu pertanyaan sama Nera dari Andrew Yogianto yang berasal dari YouTube. Namo Buddhaya sama Nera. Bagaimana orang yang sering kali tidak memahami yang dilakukannya bakal menjadi sebab keruntuhannya di masa depan. Karena
saja kejahatan awalnya terlihat indah, menggiurkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, luar biasa ini. Ini sebenarnya bukan ia tidak memahami, bukan ia tidak menyadari apa yang dia lakukan, tapi dia kurang menyelidiki ke dalam. Karena kebiasaan yang ia lakukan, dia lupa dengan akibat yang akan datang atas perbuatan yang ia lakukan. Karena kenikmatan ya seperti yang dijelaskan tadi. Kejahatan itu kan awalnya indah, ya indah, diberikan dan ini itu. Kalau kita mencuri kan dapatnya uang, atau mungkin dapatnya perhiasan, itu kan sangat bagus sama Nera ya untuk kehidupan. Sebenarnya salah. Itu sebenarnya adalah awal dari keruntuhan bagi orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memiliki samwara, dalam hal ini juga memiliki kebijaksanaan. Kita harus menyadari, harus mampu menyadari, oh kalau saya melakukan pembunuhan akibatnya adalah makhluk tersebut menjadi mati, saya mendapatkan karma, bisa saja dalam kehidupan saya yang sekarang saya berumur pendek, atau mungkin dalam kehidupan saya yang akan datang saya mengalami umur yang pendek. Atau bisa saja dalam kehidupan saya yang akan datang saya bisa saja harus sebagai binatang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita yang paham dengan dhamma, paham dengan hukum karma, saya yakin kok, bukan karena ia tidak menyadari, tetapi berawal dari kebiasaan-kebiasaan inilah. Dia terbiasa dengan melakukan kejahatan, karena kenikmatan yang ia alami. Sebenarnya itu adalah awal dari keruntuhan, awal dari penderitaan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang paham dengan dhamma, seharusnya tidak memiliki pemikiran yang seperti itu. Meskipun kejahatan awalnya manis, ya memang awalnya manis, tapi lambat laun itu akan menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Sebagai kasus Bapak Ibu yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak kita melihat bahwa mungkin Bapak Ibu sudah tahu kasus ini. Saya tidak perlu menceritakannya panjang kali lebar. Wah, dengan kejahatan yang ia lakukan, dengan adanya ini, wah dia semakin kaya ya. Semakin tajir, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli tanah, dan sebagainya. Tetapi ada akan satu momen di mana itu akan terbongkar semuanya. Kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan, karena satu kesalahan yang ia lakukan, itu menjadi terbongkar semuanya. Dan itu menjadi sebab keruntuhan bagi dirinya sendiri. Kehidupannya menjadi tidak nyaman, menjadi tentram, keluarganya akan menjadi hancur. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kan dalam hukum karma itu juga dijelaskan oleh Sang Buddha. Sebenarnya karma baik yang pernah kita lakukan saat ini loh Bapak Ibu, itu juga mendukung bahwa perbuatan buruk itu juga akan terus kelihatan. Bahkan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan ini, Bapak Ibu, akan mendukung perbuatan buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya akan berbuah. Dan itu bisa berbuah dalam kehidupan kita yang sekarang, bahkan dalam kehidupan kita yang akan datang. Artinya yang tadi bahwa karma baik ini bisa mendukung perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu, ya bisa saja itu akan menutup semuanya, tetapi lambat laun dengan satu kesalahan yang kita lakukan, itu akan membongkar semua kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki kesadaran. Itulah Sang Buddha mengajarkan tentang meditasi. Bagaimana kita mampu menyadari setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Apakah dengan ucapan saya dapat menyakiti orang lain atau tidak? Apakah dengan perbuatan yang saya lakukan dapat menyakiti orang lain, berbahaya bagi orang lain atau tidak? Bahkan berdampak kepada diri kita sendiri. Perlu kita selidiki lebih dalam. Oh, ternyata kalau saya berucap memfitnah, menggosip, ternyata dapat melukai orang lain. Orang lain merasa tidak nyaman dengan diri saya. Oh, ternyata ketika saya melakukan kejahatan, itu berdampak bagi orang lain, dan juga berdampak bagi diri saya sendiri. Itu yang perlu kita selidiki lebih dalam, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ya saya harap kepada kita semuanya, ya mari, jangan sampai kita terlena dalam kejahatan. Karena tidak ada kejahatan yang menghasilkan kebahagiaan. Kejahatan itu akan menghasilkan penderitaan. Makanya dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dibekali dengan moralitas, dengan latihan
sila yang perlu kita jalankan dengan sebaik-baiknya yang menjadi rem dalam kehidupan kita yang sekarang. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Nanti kita mencuri ya, nanti kita bagi dua hasilnya ya. Nanti kamu segini, saya segini. Jangan mudah terprovokasi seperti itu. Jangan mudah terhasut dengan orang lain. Kalau kita tahu itu adalah kejahatan, maka jangan dilakukan. Karena itu akan cepat ataupun lambat dalam kehidupan kita yang sekarang ataupun dalam kehidupan kita yang akan datang, itu akan mengakibatkan buah penderitaan bagi diri kita sendiri. Dan itu akan berdampak pada kehidupan kita, apa yang kita miliki saat ini, kepada keluarga kita, bahkan nama kita menjadi buruk, keluarga kita menjadi hancur. Orang kalau menemui kita, kalau bertemu dengan kita, itu orang itu yang kemarin mencuri ya, dia terkena dengan kasus ini dan kasus itu dan lain sebagainya. Orang akan menceritakan kita. Yang diceritakan adalah hal yang jelek-jelek tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu saya yakin kita semua adalah orang-orang yang menjalankan dhamma dengan baik. Ingat, jangan mudah terlena dengan kejahatan, dengan alasan, dengan dalih ini, dalih itu. Jangan sampai seperti itu. Kita tahu kejahatan itu membuahkan penderitaan, maka jangan sampai dilakukan. Terus lakukan kebajikan yang akhirnya menjadi kebahagiaan, menjadi sebab kebahagiaan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang tua, bagi kerabat, saudara kita, dan juga bagi semua makhluk. Bahkan dalam kehidupan kita yang sekarang, maupun dalam kehidupan kita yang akan datang. Jadi intinya, apapun yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, harus kita sadari terlebih dahulu. Harus kita sadari sedalam-dalamnya apakah yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apakah yang saya perbuat ini berdampak baik atau buruk kepada orang lain. Kalau kita tahu itu buruk, maka jangan dilakukan, stop. Berusaha untuk memunculkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran positif yang sudah muncul, mari kita berusaha untuk dikembangkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Terima kasih, semoga mudah dipahami. Anumodana Bante. Bante, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Meta dari YouTube lagi. Namo Buddhaya Samanera, izin bertanya, apakah orang yang tidak mengenal Dhamma namun ia menjalankan kehidupannya dengan baik, apakah itu termasuk disebut sebagai mencintai Dhamma? Terima kasih. Ya, kita juga harus tahu dulu konteksnya ini bagaimana. Apakah dia umat Buddha atau tidak. Tapi kan banyak juga Samanera di luar dari agama Buddha, dia juga melakukan kebajikan. Dhamma itu kan universal, Bapak Ibu. Sifatnya adalah universal, mengajarkan tentang kebaikan. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, itu adalah bagian dari Dhamma. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Sifatnya universal, dan apapun yang dilakukan oleh orang lain selagi itu adalah mengandung kebaikan, unsur kebaikan, itu adalah Dhamma. Kebenaran. Dhamma itu ada artinya adalah kebenaran. Kebenaran yang dilakukan oleh seseorang itu juga adalah bagian dari Dhamma. Nah, sekalipun ia tidak pernah mengerti tentang Dhamma, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia terus melakukan kebajikan, dia juga mencintai Dhamma. Hanya saja mungkin orang ini belum mengetahui ini bagian dari Dhamma atau tidak ya. Tuh banyak loh di desa-desa yang pernah saya temui, yang maksudnya ada orang-orang yang ini moyang atau leluhur kita yang mungkin masih hidup saat ini, bahkan saya juga pun masih memiliki keluarga ya, yang sebelumnya dia tidak tahu dengan ajaran Sang Buddha ini sama sekali, tapi dalam kehidupannya dia juga terus melakukan kebajikan, dan dia mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha adalah baru-baru saat ini, ya sudah lama, bukan saat ini, baru tidak lama. Dan ternyata kebajikan atau perbuatan baik yang dia lakukan itu sebenarnya adalah bagian dari Dhamma. Kenal ataupun tidak dengan Dhamma, selagi itu adalah perbuatan baik, membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, bahkan bagi semua makhluk, bagi banyak orang, itu adalah bagian dari Dhamma. Dhamma tentang kebenaran. Apalagi kita orang yang sudah mengenal Dhamma dong. Masa iya kita kalah dengan orang yang tidak paham dengan Dhamma? Atau dalam hal ini mungkin orang yang memiliki kepercayaan lain, dia terus melakukan kebajikan, itu juga bagian dari Dhamma. Bukan karena di sini kita umat Buddha loh ya, bukan, tidak seperti itu. Apapun agamanya, selagi itu adalah kebaikan, kebajikan yang dilakukan, itu juga bagian dari Dhamma.
kebenaran. Oleh karena itu, kita yang paham dengan Dhamma jangan mau kalah dengan orang-orang yang belum paham dengan Dhamma. Jadi orang yang melakukan kebajikan juga adalah orang yang mencintai Dhamma, yang menjalankan Dhamma. Ia tidak hanya cinta, tetapi dia sudah menjalankan praktik Dhamma. Hanya saja dia kurang mengetahui di sana apakah yang saya lakukan bagian dari Dhamma atau tidak ya. Apakah dalam agama Buddha diajarkan atau tidak. Oh ternyata juga itu diajarkan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan semuanya adalah kebenaran. Dhamma itu sendiri seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Seperti itu. Terima kasih. Anumodana sama Nera. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana ketika kita itu malas, lambat dalam beraktivitas, apakah mempengaruhi spiritual kita? Atau hanya materi duniawi? Artinya, untuk retreat meditasi, melaksanakan sila, dan lain-lain, itu cukup rutin sama Nera. Tetapi untuk bekerja, mencari uang, atau materi, itu sedikit lambat atau tidak terlalu menggebu-gebu gitu sama Nera. Ya, baik, Gimana terima sama kasih. Iya. Ya, itu sebenarnya sangat berdampak sekali, baik secara spiritual maupun juga secara duniawi. Kalau dalam kehidupan kita yang sekarang, ya terlebih kita sebagai umat Buddha yang menjadi orang yang malas, lamban, suka tidur, itu juga berpengaruh terhadap kehidupan kita, berpengaruh terhadap spiritual kita, apalagi dalam praktik meditasi. Selama saya menjadi samanera, khususnya selama saya kuliah di Padepokan Dhammadippa, setiap liburan semester kami diwajibkan meditasi selama 10 hari. Nah, dalam praktik meditasi ini, kalau kita cuma bermalas-malasan saja suka tidur, praktik meditasinya kita lupakan, ya kita akan menjadi merosot atau runtuh dalam hal spiritual. Tidak hanya dalam hal spiritual, bahkan juga dalam kehidupan duniawi. Kalau kita tidak mau bekerja, hanya menjadi malas-malasan saja, suka-suka tidur gitu, ya kapan kita bisa menafkahi diri kita sendiri? Kapan kita bisa memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita? Kapan kita memberikan hal yang terbaik bagi orang lain? Kalau dalam momen kehidupan kita yang sekarang ini menjadi orang yang lamban, malas, suka tidur. Tetapi lamban, malas, dan suka tidur di sini bukan berarti semuanya harus dilakukan harus secara tergesa-gesa, terburu-buru, ya tidak seperti itu. Kita juga harus tahu kapan waktunya saya harus istirahat, kapan waktunya saya harus kerja, kapan waktunya saya harus tidur, kapan waktunya saya harus bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, kapan waktunya bagi saya untuk melakukan praktik meditasi, membaca parita atau berdoa, dan lain sebagainya. Kalau dalam 24 jam ini, bangun pagi, makan, setelah itu tidur, makan, tidur lagi, siang, sore, malam, seperti itu. Kemudian dalam kehidupan, dalam satu hari ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, hanya tidur lamban menjadi orang yang malas. Kapan ada waktu bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi orang tua kita? Tidak ada. Oleh karena itu, lambat atau cepat, jika itu terus dilakukan setiap hari, itu juga menjadi sebab keruntuhan baik secara spiritual maupun secara duniawi. Apalagi orang yang sudah tidak punya apa-apa, dia hanya menjadi malas, hidupnya hanya bergantung sama orang lain, tidak mau bekerja, dia hanya minta-minta dan minta, tidak mau memberi. Sampai kapan kita harus bergantung sama orang lain? Apakah selamanya kita harus bergantung terus sama orang, atau mungkin kita sebagai anak hanya terus bergantung sama orang tua karena orang tua sudah kaya raya, sudah punya ini, punya itu, kemudian kita kerjanya sebagai anak cuma tidur, makan, tidak mau bekerja. Apakah selamanya orang tua kita mampu bekerja? Apakah selamanya orang tua kita hidup bersama kita? Tidak juga. Oleh karena itu ini juga perlu kita pahami. Tidak selamanya kita harus bergantung, terus bergantung sama orang lain. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita ini harus kita tata dengan baik. Kita harus tahu kapan waktunya saya harus kerja, kapan waktunya saya harus melakukan sesuatu yang produktif, yang itu memberikan manfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Kapan waktunya bagi saya untuk belajar, kapan waktunya bagi saya untuk berkomunikasi, berinteraksi, bertemu dengan orang tua saya, dengan orang-orang yang saya cintai, kapan waktunya bagi saya untuk berdoa, mungkin latihan meditasi, dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga apa? Kita mampu mengelola
baik secara batin maupun duniawi atau secara spiritual ini juga, secara duniawi dapat kita kelola dengan baik. Ingat loh Bapak Ibu, ada pesan yang sangat berharga yang saya dapatkan dari Bhante Asing Keminda. Beliau mengatakan seperti ini. Orang yang sukses saat ini itu bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi itu juga didukung oleh kebajikan. Kalau hanya kerja keras orang bisa sukses, semua orang bisa sukses di dunia ini. Tidak ada yang miskin. Negara Indonesia ini masyarakatnya makmur, sejahtera, semuanya setara, semuanya kaya raya, tidak ada yang miskin. Tapi faktanya tidak juga. Artinya apa? Kalau hanya kerja keras, kemudian kita lupa dengan spiritual, maka itu juga tidak bisa mendukung semuanya. Oleh karena itu antara duniawi dan juga spiritual ini harus seimbang, saling mendukung satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Kalau kita hanya mementingkan kerja keras, kemudian kita lupa dengan spiritual, akan ada waktu, akan ada momen ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita miliki, batin kita akan menjadi gelisah, was-was, khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu spiritual jangan sampai dilupakan. Kita bisa sukses saat ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi kebajikan yang pernah kita lakukan, baik dalam kehidupan kita yang sekarang maupun juga dalam kehidupan kita yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita yang sekarang ini kita harus tahu, kita harus bisa mengelola kehidupan kita yang saat ini dengan sebaik-baiknya. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, kita juga ya mungkin kata orang kan harus membuat jadwalnya, 1 jam saya ngapain, 1 jam saya ngapain, 3 jam saya ngapain, dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan selama ini, dari jam ini sampai ini, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya kerja, saya pulang kerja, saya ngapain, istirahat. Setelah istirahat mungkin melakukan pekerjaan yang lain, mungkin bertemu dengan orang tuanya, berdiskusi, mungkin ketika ada masalah diceritakan kepada orang tuanya, meminta solusi, atau mungkin dia melakukan praktik meditasi dan lain sebagainya. Jadi jangan dilupakan juga, jangan hanya mementingkan duniawi, kemudian spiritualnya juga dilupakan. Jadi antara spiritual dan juga duniawi ini harus seimbang. Seperti itu, sehingga kita dapat mengelola kehidupan kita dengan baik. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang malas, suka tidur, lamban, dan semua pekerjaan itu bukan berarti harus dilakukan secara tergesa-gesa, secara terburu-buru. Harus penuh dengan sati, perhatian, konsentrasi. Kan Sang Buddha mengajarkan tentang kesadaran, sati sampajana, perhatian penuh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun itu harus memiliki perhatian. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang waspada. Ketika kita memiliki kewaspadaan di sana terhadap pekerjaan yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang berhati-hati. Tindak tanduk kita, tutur kata, bahkan pikiran kita pun juga terkendali. Kalau kita tidak memiliki perhatian terhadap apa yang kita kerjakan, ya terkadang kita hanya sekedar melakukannya, setelah itu selesai. Oleh karena itu penting juga dalam melakukan setiap pekerjaan harus dengan hati-hati. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Harus memiliki perhatian, konsentrasi di sana. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Samanera. Sebagai ada pertanyaan selanjutnya, Samanera. Mohon maaf, suaranya sebagai posisi kita sebagai anak. Oh, maaf. Ya, silakan dilanjutkan. Jelas, Samanera? Ya, jelas. Sebagai posisi kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita yang belum mengenal Dhamma? Karena banyaknya yang masih percaya. Ya, baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Ini juga dijelaskan oleh Sang Buddha dalam salah satu sutta terdapat di Anguttara Nikaya, bahwa ada 4 kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang anak. Salah satunya yang tadi, kalau orang tua saya belum memiliki keyakinan, belum mengenal Dhamma, apa yang harus saya lakukan? Ini juga dibahas oleh Sang Buddha. Dan dikatakan dalam sutta ini, Bapak Ibu, nanti saya akan cari suttanya, kemudian saya share, mungkin nanti saya bagikan ke Mas Eko atau siapa, nanti di share ke yang lain. Nah, dalam sutta ini Sang Buddha memberikan perumpamaan. Meskipun seorang anak
menggendong ayahnya di pundak kanan, ibunya di pundak kiri, selama ratusan kilo berkeliling dunia dia gendong, itu belum cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai anak. Bahkan ketika ia sakit pun, kemudian dirawat, itu juga belum cukup. Kemudian ia memposisikan orang tuanya sebagai ratu atau sebagai raja, itu juga belum cukup untuk memenuhi kewajiban dirinya sebagai seorang anak. Nah, lalu apa yang harus dia lakukan sebagai anak sehingga dia mampu memenuhi kewajiban dirinya sebagai seorang anak, kewajiban dirinya sebagai orang anak kepada orang tua? Apa yang harus dia lakukan? Di sini ada 4. Ada 4 yang diajarkan oleh Sang Buddha, bagaimana seorang anak itu mampu memberikan atau mampu memenuhi kewajiban dirinya sebagai anak kepada orang, memiliki bakti kepada orang tua. Yang pertama dijelaskan oleh Sang Buddha, orang tuanya yang sebelumnya memiliki moralitas yang baik, sila yang baik, harus diajarkan moralitas sila yang baik. Nah, maka kita sebagai anak memiliki tanggung jawab yang besar loh kepada orang tua, terlebih orang tua yang belum paham dengan dhamma. Saya yakin, bahkan saya juga memiliki keluarga ini, saya juga sebelumnya belum pernah mengenal dengan dhamma. Kalau orang zaman dulu kan masih kental dengan tradisi. Mereka masih kuat percaya dengan tradisi. Dengan dhamma, ya mungkin mereka bisa menerima, tetapi belum begitu paham, belum begitu mengerti dengan dhamma ajaran Sang Buddha ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak memiliki kewajiban yang pertama. Orang tua yang sebelumnya belum memiliki sila moralitas yang baik, harus kita ajarkan untuk memiliki sila moralitas yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua yang tadinya pelit, kikir, tidak mau berbagi, harus kita ajarkan tentang jaga, kemurahan hati. Harus diajarkan tentang dana, berdana, bersedekah, memberi kepada orang lain. Kan ada loh orang tua kadang-kadang kalau diajak berdana, ayo Pak, ada biku, ada sawanera, pindah patah. Ya silakan, saya nanti aja atau besok aja. Seperti itu kan ada, kamu aja lah yang sana, saya nanti aja. Kan seperti itu. Artinya apa? Kita itu juga memiliki kewajiban yang tadi orang tuanya belum memiliki kemurahan hati atau jaga, ya harus kita ajarkan tentang jaga atau kemurahan hati ini. Nah, yang ketiga, yang tadinya orang tua kita ini belum memiliki kebijaksanaan atau panya, harus kita ajarkan tentang panya atau kebijaksanaan. Nah, ada yang keempat, ini yang seperti pertanyaannya tadi. Lalu bagaimana saya menilai kalau orang tua saya yang tadinya belum mengenal dhamma seperti ini? Itulah tanggung jawab kita sekarang sebagai anak. Bagaimana kita mampu memberikan pemahaman kepada orang tua, ya sedikit demi sedikit. Jangan langsung diterobos. Jadi sedikit demi sedikit diajarkan mulai dasarnya. Dana, sila, sama dipanya. Diajarkan, oh mama kalau ada orang tua, kalau ada biku atau samanya datang ke biara, kesempatan bagi kita untuk berdana. Kalau ada yang pindah patah, biku pindah patah atau samanya atas ini pindah patah, kesempatan bagi kita untuk berdana. Kalau ada waktunya untuk datang ke biara puja bakti, ya mari kita datang. Diajak orang tuanya. Itulah kewajiban kita. Bagaimana kita harus mampu memiliki kewajiban yang baik terhadap orang tua. Bukan alasan orang tua saya masih kental dengan tradisi. Bukan seperti itu. Karena mereka masih kental dengan tradisi, kuat dengan tradisi, ya bagaimana sedikit demi sedikit kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua. Karena begini loh, banyak sekali ini saya melihat di beberapa daerah, saya tidak menyebut, ketika melakukan patidana, itu wajib harus menyembelih, mengorbankan makhluk lain. Padahal dalam ajaran Sang Buddha juga menolak ketika melakukan pelimpahan jasa harus mengeluarkan setetes darah dari makhluk lain atau mengorbankan. Tapi faktanya di beberapa tempat, di beberapa daerah masih melakukan hal demikian. Lantas bagaimana kewajiban saya sama Nira sebagai anak untuk memberikan dhamma, pemahaman yang baik kepada orang tua? Ya bukan dengan cara yang membunuh, kan kita bisa beli di tempat lain, beli di pasar yang sudah jadi, tidak harus kemudian kita membunuh makhluk hidup, kemudian itu kita patidanakan atas nama almarhum. Ya kurang baiklah, masa iya tujuan yang tadinya baik untuk melakukan patidana, mendoakan leluhurnya supaya tak di alam berbahagia, tapi satu sisi kita mengorbankan nyawa makhluk lain. Masa iya seperti itu? Nah, oleh karena itu kewajiban kita sebagai anak, kita yang sekarang ini, mari kita pahami dhamma ini dengan baik dan kita ajarkan kepada orang tua kita. Oh Pak, itu salah, jangan salah, tapi oh itu kurang tepat Pak, harusnya seperti ini. Dalam agama Buddha diajarkannya seperti ini. Kita tidak boleh membunuh, mencuri, merampok.
minuman keras, berbuat asusila. Tapi faktanya masih ada yang seperti itu. Ya sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa hal seperti ini tidak boleh Pak, tidak boleh Ma. Kalau kita melakukan ini ya oke, sekarang kita senang seperti yang pertanyaan di awal tadi, kejahatan itu buahnya manis tapi lambat laun, ini akan menjadi penderitaan bagi diri kita sendiri, baik dalam kehidupan yang sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi intinya mari kita pelajari Dhamma terlebih dahulu sedikit demi sedikit, kemudian kita ajarkan, kita berikan pemahaman kepada orang tua. Kita ajak untuk terus melakukan kebajikan, perbuatan baik. Kalau perlu ketika ada Bante, Samnera atau atas Diwara, kita ajak datang ke Wihara, kita diskusi apakah benar yang disampaikan oleh anak saya ini. Nah, seperti itu. Terima kasih. Anumodana Samanera. Pertanyaan tadi Ya, adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita hari ini. ya baik, terima kasih. Sebagai penutup closing statement, mungkin apa harapan dari Samanera untuk umat Buddha agar waspada terhadap keruntuhan spiritual duniawi ini, Samanera? Ya, baik, terima kasih. Ya, karena ini kan sebenarnya masih ada pembahasan, tapi tidak apa-apa. Ya, saya hanya mengingatkan saja dalam kehidupan kita sekarang ini, kondisi apapun, entah kita menjadi orang yang kaya, sudah kaya raya kah, atau masih di tengah-tengah, atau masih miskin kah, atau belum punya apa-apa, ya mari terus lakukan kebajikan. Jangan karena kita miskin, kemudian kita berdalih, oh saya miskin, jadi wajib dong bagi saya untuk membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Itu malah merusak kehidupan kita lagi. Nah, oleh karena itu, apalagi kita yang sudah kaya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terus lakukan kebajikan, kita membantu satu sama lain. Dan bagi kita yang kurang mampu, ya jangan sampai melakukan kejahatan-kejahatan. Karena itu cepat ataupun lambat akan menjadi sebab keruntuhan, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Ya, karena berhubungan sultan ini belum selesai saya bahas, di part 2-nya saya akan jelaskan dan memberikan statement yang terakhir. Jadi saya hanya berharap kepada kita semua, mari kita memiliki sangwara pengendalian diri dalam berpikir, berucap, dan bertindak tanduk dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, apapun yang kita miliki, apapun kekurangan yang kita miliki saat ini, kita syukuri, kita nikmati, jangan ditolak, karena kalau kita menolak kenyataan, akhirnya berujung penderitaan. Jadi kita tidak bisa menolak kenyataan, karena itu adalah hukum nyata, hukum kepastian yang dialami oleh orang lain. Apapun kondisi yang kita alami, keluarga yang kita alami saat ini, itu bukan salah orang lain, tetapi memang adalah karma buruk kita yang sudah berbuat, dan itu juga patut untuk kita syukuri. Oh, syukur karma buruk saya berbuat dalam kehidupan saya yang sekarang, dan waktunya bagi saya untuk melakukan kebajikan, sehingga kehidupan saya selanjutnya atau dalam kehidupan saya yang saat ini agar menjadi lebih baik. Saya berharap kita yang umat Buddha yang sudah paham dengan Dhamma, mari kita jaga ajaran Sang Buddha dan menjadi orang yang lebih baik yang memberikan manfaat bagi semuanya, manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang tuanya, dan juga bagi semua makhluk, dan dimanapun tidak hanya terkhusus umat Buddha, tetapi kepada semuanya. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya pada penyelenggara Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi. Kita lanjut di part 2 atau part selanjutnya untuk pembahasan 6 pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Setelah kita melakukan jasa kebajikan, mendengarkan Dhamma Desana, serta sharing Dhamma sesi tanya jawab. Selanjutnya, marilah kita berbagi jasa kebajikan kita dengan melakukan patidana yang akan dipimpin oleh Samanera. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan pada hari ini, mari kita kumpulkan, kita ingat, kemudian kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada kedua orang tua, kepada leluhur, para mendiang saudara, keluarga kita yang telah meninggal, baik dalam kehidupan kita yang sekarang ataupun yang lampau. Semoga dengan kebajikan ini dapat mengkondisikan mereka semua terlahir di alam yang berbahagia. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Dan semoga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini menjadi sebab, menjadi kondisi bagi kita semua untuk diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan,
usia yang panjang, dan semoga cita-cita luhurnya tercapai. Silakan direnungkan, dikonsentrasikan. Semoga dalam kehidupan kita yang sekarang ataupun yang akan datang, cepat ataupun lambat, kebajikan ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Yataha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang pitanang upakampati icitang patitan tumhang kipamewa sami jatu sabi purentu sangkapa cando panaraso yata mani jyotiraso yatha sabiti yo vivajantu sabarogo vinasatu mate bawantu antara yo asuki digayuko bawa abiwadana silesa nicang udam pacaino cataro dhamma wadanti ayuwano sukahang balang tiatalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tibi idang honya tina hotu sukita hontunya tayo idang honya tina hotu sukita hontunya tayo idang honya tina hotu sukita hontunya tayo ayan cakodakina dina sanggam hisupati tita digaratang hitaya satanaso upakampati sonyati damoca ayanida sito petanam puja cakata ulara balanca bikuna manupadinang tum ehi punya pasutang anapakan ti bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah buddha nubawina sadasoti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah dhamma nubawina sadasoti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangha nubawina sadasoti bawantu te. Selanjutnya, marilah kita memberikan penghormatan kepada Samanera. Saya akan mengucapkan Okasa dan diikuti oleh Bapak Ibu dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana silesa nicang udang pacaino cataro dhamma wadanti ayu wano sukahang balang. Semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, serta kekuatan. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, untuk menutup Dhammacakka online kita pada hari ini, marilah kita membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Samanera. Ya, Bapak Ibu semuanya, mari mengambil sikap anjali. Kita tutup Dhammacakka online malam hari ini dengan parita nama Karapata. Araham Samma Sambuddhum Bhagava Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagavantang Abhivadhimi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Sanghang Namami. Mari bersama-sama mengucapkan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Anumodana sama Nera. Selanjutnya kita akan ada beberapa informasi pengumuman tentang acara ke depannya. Kami dari panitia juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu serta teman-teman sedharma untuk donasi Dhamma Cakka online. Dan tentunya acara selanjutnya ada pada hari Senin yang akan dibawakan oleh Maja Putra Karuniawan. Kita juga ada kegiatan canting pagi, sore TPS. Anumodana kepada seluruh teman-teman sedharma yang telah berpartisipasi pada acara Dhamma Cakka online pada hari ini. Saya Devika mewakili seluruh panitia dari Dhamma Cakka online. Apabila terjadi kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf. Sampai jumpa di hari Senin. Namo Buddhaya.